Terima kasih pemirsa, Anda masih menyimak Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat, semakin semangat karena pembahasan kita semakin panas pemirsa soal polemik legalisasi ganja. Setuju atau enggak nih pemirsa? Boleh kita bertukar pikiran yuk melalui media sosial kita @officialbadartv. Ada postingan di sana, silakan di komen aja ya. Nanti yang memberi respon akan kita sapa di segmen terakhir. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh bersama narasumber, kita lihat dulu yuk. Ini adalah pemikiran melalui feature PBB legalkan ganja untuk medis. Ini merupakan tantangan atau ancaman ya? Kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, Komisi Obat dan Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menghapuskan ganja dari kategori obat narkotika. Keputusan PBB ini membuka kesempatan untuk penelitian dan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Legalisasi ganja untuk medis ini mendapat dukungan 27 dari 53 negara anggota. Voting ini dilakukan atas rekomendasi Badan Kesehatan Dunia. WHO menemukan fakta bahwa ganja tidak membawa resiko kematian dan berpotensi dapat mengobati rasa sakit dan kondisi seperti epilepsi. WHO menjelaskan ganja mengandung senyawa kanabinoid atau cannabidiol atau CDC yang bermanfaat sebagai terapi medis. Cannabidiol ini berbeda dengan tetrahydrocannabinol atau THC yang memberikan efek candu. Dilansir dari Forbes.com, WHO melaporkan bahwa sampai saat ini tidak ada bukti penggunaan CBD untuk rekreasi atau masalah terkait kesehatan masyarakat yang terkait dengan penggunaan CBD murni. CBD yang ada di dalam tanaman ganja dapat memberikan efek terhadap sistem endokannabinoid di tubuh kita. Sistem endokannabinoid di tubuh mengatur gejala fisiologis seperti nafsu makan, suasana hati, tidur, dan terhubung dengan rasa nyeri. Sehingga efek CBD dianggap tidak langsung untuk mengobati, tapi memberdayakan sistem pengaturan endokannabinoid sehingga tubuh dapat bekerja dengan baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang legalisasi ganja. Legalisasi ganja akan berimbas pada penegakan hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Misalnya, ketika mengimpor obat-obatan dari negara-negara yang melegalkan ganja untuk pemanfaatan medis, akan timbul dinamika hukum yang berat. Meski demikian, saat ini sudah lebih dari 50 negara di dunia sudah menggunakan ganja sebagai obat maupun melegalkan penggunaan rekreasi. Israel merupakan salah satu negara yang terdepan dalam penelitian ganja. Salah satu perusahaan asal Israel, IM Cannabis Corp atau IMCC, mendistribusikan ganja ke pasar internasional. Selain melegalkan ganja untuk kepentingan medis, Israel berencana memberi izin penggunaan ganja untuk kepentingan hiburan. Jadi legalisasi ganja ini ancaman atau tantangan ya? Tantangan atau ancaman? Kita tanya Pak Dea Rinova dari BNNK Karawang. Pak Dea, apa sih dampak buruk penyalahgunaan tanaman kanabis atau ganja ini bagi kesehatan, Pak Dea? Iya, sebenarnya gini ya Mbak, itu yang kami sampaikan bahwa ganja di Indonesia di luar negeri itu berbeda. Nah jelas yang di Indonesia itu yang disampaikan Pak Budi tadi ada cannabis sativa dan indica. Di Indonesia itu hanya ada sativa yang kandungan THC, delta-9 dan lain sebagainya itu tinggi, justru cannabidiolnya sedikit. Jadi tidak bisa untuk kepentingan medis. Nah dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika khususnya jenis ganja sudah jelas itu memang diatur juga dalam pasal 1 tuh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, jadi yang disampaikan Pak Budi itu dampaknya itu sudah jelas, memang itu yang membuat halusinasi gitu kan, terus depresi juga gitu, terus menstimulasi seseorang gitu. Tapi selain halusinasi juga nanti kalau memang tergantung tingkat adiksinya, kalau misalnya tingkat adiksinya bisa lebih tinggi, itu bahkan bisa menjadikan seseorang gila ya, maksudnya dalam arti tidak bisa komunikasi dan lain sebagainya. Dan memang itu merusak untuk kesehatan bagi masing-masing manusia, semua orang. Gitu. Jadi tidak bisa itu untuk kepentingan kesehatan. Sekarang saya mau ke Pak Budi. Pak Budi, tetrahydrocannabinol atau THC ya, atau cannabinoids ini adalah kan psikotropika yang merupakan senyawa utama yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek negatif ganja. Pak Budi, bagaimana zat tersebut mengganggu mekanisme fisiologis kita? Dapat menyebabkan orang berhalusinasi itu
memiliki persepsi yang berbeda baik dalam waktu ataupun dalam tempat, dan juga memberikan sensasi yang tidak nyata sebenarnya. Ini yang berbahayanya itu ya. Sehingga yang mengkonsumsi tersebut akan tadi sekali lagi mempengaruhi kinerja otaknya tadi ya. Dan kalau kinerja otak yang lambat, kemudian dia menjadi malas berpikir, melemahkan memori, maka aktivitas kinerja motoriknya menjadi berpengaruh juga, sehingga mempengaruhi ke kinerja gerak tubuh secara keseluruhan. Berarti mekanismenya itu direct langsung ke otak? Betul, dipengaruhi oleh psikotropika ini. Untuk dampak buruk penyalahgunaan ganja ini dari sisi kesehatan pasti ada hubungannya juga dengan segmen sosial kan, Pak Dea? Seperti apa gambaran efek ganja ini terhadap kehidupan sosial seseorang? Dampak dari penyalahgunaan narkotika khususnya ganja terkait di sosialnya itu jelas, sangat-sangat jelas. Karena apa? Ketika yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja itu dalam kehidupan sehari-hari, ketika berinteraksi sosial dengan antar individu dengan individu, itu sudah pasti nggak nyambung gitu. Karena misalnya untuk mereka yang menggunakan ganja secara ilegal, dalam komunikasi itu sudah mengakibatkan psikosis dari tubuhnya masing-masing, dari cara berinteraksi itu sudah ada gangguan psikosis. Nah, kalau memang akhirnya penyalahgunaan ganja ini dikonsumsi secara rutin setiap hari itu ada, nah itu bisa mengakibatkan gila gitu. Jadi selain psikosisnya juga udah terganggu gitu ya, nah itu bisa ada selain psikosis itu ada schizophrenia. Jadi itu sudah jadi gila yang tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi, yaitu yang akhirnya mungkin ketika komunikasi dengan seseorang itu bisa kebanyakan mikir dulu, lemot dalam menyampaikan. Tapi saya masih penasaran nih Pak Budi, yang namanya cannabinoids atau THC atau CBD juga ya kita menyebutnya, itu kan bisa diekstrak atau tidak sih, atau dipisahkan, kita ambil bagian yang bermanfaat bagi medisnya saja, kemudian kita manfaatkan di bidang medis itu. Bagaimana Pak Budi? Betul, tadi salah satu unsur yang kandungannya digunakan untuk pengobatan itu yang CBD itu ya Dita, dan kita mungkin tidak di ganja saja, tadi secara umum untuk mengisolasi atau mengekstrak suatu kandungan tumbuhan menjadi bahan obat ini kan prosesnya panjang ya Dita ya. Jadi ada uji-uji, ada praklinik, ada uji-uji klinik, dan jangankan untuk jangga ya, untuk ganja tanaman-tanaman yang lain pun kita untuk menjadi obat standar itu kan perlu tahapan panjang dan tidak mudah di kita ya. Terutama kita juga kan pengobatannya masih berbasis pengobatan bahan-bahan yang sintetis ya. Jadi untuk di orang-orang yang bekerja di farmakologi itu untuk menstandarkannya tahapannya lumayan rumit ya. Jadi ya tadi seperti bilang oleh Pak Dea ya, di ganja ini mungkin isu untuk kesehatannya mungkin apa ya, tadi lebih banyak penggunaannya untuk rekreatif semata dibandingkan untuk pengobatan gitu ya. Karena kalau untuk pengobatan harus di bawah pengawasan dengan dosis tertentu begitu. Jadi obat itu kan digunakan harus dengan dosis tertentu, dengan kontrol seorang dokter misalnya seperti itu, dan kita tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Jadi secara prinsip walaupun bisa diisolasi dan senyawa itu mungkin berkhasiat, tetapi tetap harus dalam kontrol pengawasan dosis yang dipergunakan seperti itu. Oke, untuk sejauh ini penelitian ke arah sana ini sudah sampai mana sih Pak Budi di bidang keilmuan biologi? Kalau yang saya baca ya untuk ganja memang di kita tadi ya, karena di kita di ilegal, maksudnya ilegal gitu. Jadi kan untuk mengambil bahan-bahannya juga cukup dari sumber yang ada di kita. Tadi kan memang kandungan pasti akan berbeda ya negara kita dengan negara lain kandungannya itu. Tapi karena tadi ilegal, mungkin pengembangan banyak dilakukan di luar. Tapi kembali lagi ini juga masih tahapan-tahapannya panjang begitu ya, belum bisa langsung diterapkan, apalagi kalau dipakai langsung oleh masyarakat itu saya khawatir ya kandungannya juga tidak sesuai nanti ya yang diekstrak seperti itu. Hukum digadang-gadang sebagai pembatas penelitian di Indonesia. Kita akan tanyakan bagaimana tanggapan Pak Dea ya. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.